Salam sejahtera para saudara dan saudariku seiman. Renungan untuk hari ini bertitik pijak pada Injil Lukas bab 8 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki kartu keluarga. Di dalamnya terdapat data-data yang menunjukkan keanggotaan dari suatu keluarga. Dewasa ini banyak sekali urusan administratif yang menuntut kartu ini sebagai salah satu syaratnya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan KTP atau bantuan sosial dari pemerintah, kartu keluarga mesti disertakan. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang rela berdesak-desakan datang dan menunggu di dinas terkait untuk mengurusi kartu ini. Sebab ada banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa didapat di kemudian hari jika kita memiliki kartu keluarga. Para saudara dan saudariku seiman, apakah dengan menjadi Katolik secara otomatis kita telah memiliki kartu keluarga Allah? Saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti, sebab Injil hari ini menghadirkan kepada kita suatu sudut pandang yang baru. Yesus didatangi oleh ibu dan saudara-saudaranya saat ia sedang memberikan pengajaran. Namun manakala kedatangan keluarganya itu disampaikan kepadanya, Yesus memberikan suatu pernyataan yang agak kontroversial. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Di satu sisi, pernyataan ini dapat menimbulkan kesan bahwa Yesus sedang mengingkari ibu dan saudara-saudaranya sendiri. Bisa saja kita artikan bahwa sekelompok orang yang ingin menemui Yesus yang katanya ibu dan saudara-saudaranya itu bukan pendengar dan pelaksana sabda Allah. Sehingga saat dikatakan, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau, Yesus segera menjawab dengan pernyataan tadi. Tetapi di sisi lain, dan tentu inilah maksud Yesus dari pernyataannya, bahwa untuk menjadi ibu dan saudara-saudaranya, ikatan darah bukanlah patokan utama. Pewarisan genetik tidak mutlak menunjukkan hubungan kekeluargaan. Syarat menjadi keluarga Yesus adalah menanggapi sabda Allah secara aktif dan kreatif. Untuk memiliki kartu keluarga Allah yang dapat menjadi jaminan kehidupan kekal, setiap orang harus berlomba-lomba memenuhi hidup hariannya dengan nafas sabda Allah sendiri. Demi kartu keluarga Allah, sabda Allah harus menyesaki seluruh diri dan karya harian kita. Maka dari itu, para saudara dan saudariku seiman, pesan Yesus ini harus kita perhatikan secara serius, terutama di bulan Kitab Suci Nasional ini. Setiap pekan kita disuguhi dengan suatu permenungan kitab suci sesuai dengan tema yang ditetapkan.
dalam permenungan itu, kita tidak hanya diberi aneka pemahaman dari berbagai sudut pandang tentang perikop kitab suci yang kita baca dan diperdengarkan, tetapi kita pun diminta untuk membangun niat. Bila kita telah mendapat butiran makna dari balik warta kitab suci, kita perlu membawanya keluar dan melaksanakannya dalam kehidupan nyata bersama dengan orang lain. Menyimpan dan mendiamkan pesan kitab suci sebatas suatu koleksi pribadi, itu adalah tindakan yang keliru. Keluarga Allah itu keluarga yang aktif. Aktif menyusuri setiap lorong kehidupan hingga ke seluruh penjuru dunia untuk mendekatkan sekaligus melekatkan sabda Allah di budi, di hati, dan terpenting di setiap aksi dalam hidup harian. Apakah kita termasuk dari anggota keluarga Allah? Tuhan memberkati.